Pidato Joko Widodo di Rakernas PSI adalah cerminan ketamakan sekaligus ketakutan seorang bapak akan nasib keluarganya. Jokowi tidak ingin keturunannya menjadi gelandangan politik. Yang mereka bicarakan di atas podium hanyalah tentang kekuasaan. Yang mereka pikirkan adalah bagaimana caranya PSI harus menjadi besar. Tak ada visi, tak ada gagasan, yang ada hanya sorak-sorai pengkultusan sosok. Memang begitulah DNA Jokowi yang sesungguhnya. Keberpihakannya tidak pernah benar-benar untuk rakyat. Jika berpolitik Jokowi masih berlandaskan dendam pembuktian dengan partai sebelumnya, maka ia seperti berpijak di atas lumpur hidup. Kalau saya sebagai ketua umum, saya akan peras semua darah saya untuk memenangkan PSI. Ternyata inilah tujuan Jokowi menjadikan Gibran sebagai wakil presiden, teman-teman semuanya. Nah, setelah dia ingin kembali ke Solo menjadi masyarakat biasa, tiba-tiba pidato di kantor partai PSI dengan berkata, saya masih siap, saya masih kuat. Nah, ini sudah menjadi contoh teman-teman bahwasanya Jokowi sangat rakus akan kekuasaan. Kita lihat saja ke depannya seperti apa tahun 2029. Apakah anak-anak Termul ini, apakah anak Jokowi ini, anak Mulyono ini menjadi presiden? Ya, kita lihat saja nanti di tahun 2029. Kita saksikan video-video cuplikan berikut ini teman-teman mengenai kebohongan-kebohongan Jokowi. Pidato Joko Widodo di Rakernas PSI adalah cerminan ketamakan sekaligus ketakutan seorang bapak akan nasib keluarganya. Jokowi tidak ingin keturunannya menjadi gelandangan politik. Yang mereka bicarakan di atas podium hanyalah tentang kekuasaan. Yang mereka pikirkan adalah bagaimana caranya PSI harus menjadi besar. Tak ada visi, tak ada gagasan, yang ada hanya sorak-sorai pengkultusan sosok. Memang begitulah DNA Jokowi yang sesungguhnya. Keberpihakannya tidak pernah benar-benar untuk rakyat. Jika berpolitik Jokowi masih berlandaskan dendam pembuktian dengan partai sebelumnya, maka ia seperti berpijak di atas lumpur hidup. Kalau saya sebagai ketua umum, saya akan peras semua darah saya untuk memenangkan PSI. Saya akan bekerja keras, bekerja mati-matian untuk partai sapi. Ya, saya Bodo Wibodo sebagai mantan presiden negara Konoha akan turun ke kabupaten kota, kalau perlu turun ke kecamatan, ya, ke kampung-kampung demi menegakkan partai sapi. Hidup sapi, hidup sapi, sampai air penghabisan. Saya akan siap sampai tidak penghabisan. Pak, turun ke kecamatan, Pak. Oh iya, harus. Terus yang di pengadilan? Oh, nantilah, saya kan lagi izin, lagi sakit, ya. Nanti itu badan saya lagi lemas ini, jalan aja susah ini. Nantilah masalah pengadilan itu, ya. Ya, Pak, ijazah palsu gimana, Pak? Kok nggak datang ke pengadilan? Oh, itu. Iya, mana tahu. Tanya sama anak buah saya. Wong, enggak urusan saya kok. Ini pemerintahan yang paling nggak enak didengar namanya. Penguasa yang memaksakan kehendak mereka. Jadi kalau saudara sekalian merasakan, sepertinya sejak saya lahir, nggak ada pemimpin yang menyenangkan, yang memuaskan, yang memperhatikan rakyat. Ya karena Nabi sudah bilang, ini masa di mana yang jadi pemimpin itu adalah mulkan jabriyah, penguasa yang memaksakan kehendak, Pak. Yatakadamuna kama takadamuna al-hamir. Kalian akan menyaksikan manusia memperebutkan kepemimpinan, kekuasaan, laksana keledai bertengkar. Nabi menggunakan istilah keledai, Pak. Keledai itu hewan yang biasanya menjadi simbol apa, Pak? Simbol kedunguan, kebodohan, ya. Ustadz, saya mah yang penting taat saja sama pemimpin. Kalau memang ternyata ngawur perintahnya pemimpin, ya biar pemimpinnya nanti yang nanggung dosanya. Yang penting saya taat sama pemimpin. Oh, siapa bilang begitu jalan ceritanya? Mari kita simak firman Allah Ta'ala. Yawma tuqallabu wujuhum fin nar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na rasulah. Pada hari ketika wajah muka penghuni neraka dibolak-balikan oleh Allah di neraka, mereka akan berkata, wahai sekiranya dahulu di dunia kami taat kepada Allah dan taat pula kepada Rasul. Ayat ini jika berdiri sendiri, Pak, memberikan pelajaran berharga buat kita. Apa itu? Orang akan menjadi penghuni neraka jika hidupnya di dunia tidak peduli untuk taat pada Allah dan tidak peduli taat pada Rasul. Ya, begitu kan? Tapi ada lanjutannya. Allah tidak ingin kita hanya mengambil itu satu kesimpulan. Ada lanjutannya di ayat berikutnya. Apa? Allah berfirman,
وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. Dan mereka, penghuni neraka itu berkata, ya Rabb kami, sungguh kami dulu di dunia telah mentaati para pemimpin kami, para pembesar kami, para ulama kami, yang ternyata mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Jadi nggak taat pada Allah dan Rasulnya bukan tanpa sebab. Sebabnya apa? Begitu saja taat pada pemimpin yang model nggak karuan ini. Begitu saja taat pada ulama-ulama yang ternyata bukan ulama khair. Karena ulama dalam Islam itu ada dua, Pak. Ada ulama khair, ulama yang baik, yang antara ilmu dan amalnya sejalan. Tapi ada ulama ulama yang buruk. Ilmunya banyak, tapi ketika dia beramal, bertentangan dengan ilmu yang dia miliki. Jadi mereka ini tidak taat pada Allah dan tidak taat pada Rasul. Sebabnya apa? Taatnya kepada pemimpin yang ngawur, pembesar yang ngawur, ulama yang ngawur. Akhirnya di ayat 68, apa kata mereka? Rabbana atihim di'faini minal adabi wal'anhum la'nan kabira. Ya Rabb kami, timpakan pada mereka mantan pemimpin kami, mantan pembesar kami, mantan ulama kami, azab 2 kali lipat dari yang kami terima, dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Ada gunanya mereka melaknat pada saat itu? Tidak ada gunanya. Kenapa? Karena mereka pun sudah di neraka. Orang ini dihujat sama netizen karena berkelakuan buruk, cuy. Saya pun akan bekerja keras, bekerja mati-matian untuk PSI. Jadi ada orang namanya Jokowi, cuy. Nah, dia ini Firaun gaya baru katanya. Dia ini dihujat sama netizen Indo, cuy, karena jadi presiden ijazahnya palsu, cuy. Dan kasus ini tuh udah lama banget. Ketika dipanggil ke pengadilan, Jokowi ini nggak pernah datang langsung ke pengadilan, cuy. Dan yang bikin netizen maki-maki dia tuh, Jokowi malah sempat datang ke acara PSI anaknya. Bahkan kedatangannya pun sampai di demo di mana-mana, cuy. Nah, di sini isi komentarnya tuh hujatan semua, anjir. Ada yang bilang sangat muak lah, muke belang lah. Bahkan ada yang bilang jadi manusia albino lah, jadi manusia paling munafik di Indonesia lah. Masyarakat Indo tuh marah banget, cuy. Ya, kita tahu lah ya. Dulu dia berjanji jadi rakyat biasa setelah lengser. Tapi sekarang kita lihat malah aktif mendukung penuh membesarkan PSI, cuy. Saya akan kembali ke kota saya, Solo, sebagai rakyat biasa. Dan di sini pokoknya banyak banget komentar yang menghujat orang ini, cuy. Ada yang bilang namanya juga iblis, mana bisa konsisten lah. Ada yang bilang PKI lah. Nah, di sini ada momen ketika Jokowi bilang gini, cuy. Kalau diperlukan, saya harus datang. Saya masih sanggup datang ke provinsi-provinsi, semua provinsi. Saya masih sanggup datang ke kabupaten kota. Nah, di sini orang-orang mulai mikir, datang ke acara partai anaknya bisa, tapi kalau ke pengadilan alasannya sakit katanya. Dan menurut gue pribadi, selama yang paling simpel nggak dilakukan, hujatan tuh bakal terus ada, cuy. Lagian setiap orang ada masanya, tidak ada yang abadi katanya. Nah, gimana menurut pendapat kalian, cuy? Ada yang tanya hukumnya ijazah palsu kemudian digunakan untuk bekerja. Bagaimana hukumnya, gajinya apakah jadi haram ataukah halal? Dan kalau dia dosa, bagaimana cara bertaubatnya? Referensinya dari Fatwa Darul Ifta Mesir, Rabitah Ulama Syria, Syekh bin Bas, Mufti Libya, Syekh As-Sadiq Al-Ghiryani, juga dari Fatwa Islam Web. Semuanya sepakat dalam masalah ini. Pertama, tentang hukum mendapatkannya, kita lihat dalam dalil hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Man ghasya falaysa minna." Barang siapa menipu maka dia bukan termasuk golongan kami. Kesimpulan hukumnya jelas, ini perbuatan yang haram. Lalu bagaimana hukum gaji dari pekerjaan yang diperoleh menggunakan ijazah palsu? Perumusan masalahnya teman-teman harus tahu, gaji ini sebenarnya diperoleh dari mana? Apakah dari ijazahnya ataukah dari pekerjaannya? Jadi di sini ada dua kondisi. Kondisi satu, apabila ijazah tersebut menjadi alat menuju kepada pekerjaan. Jadi dia hanya sebagai bukti kompetensi bahwa dia layak untuk bekerja. Dalam kasus ini para ulama menyebut pekerjaannya tadi apakah murni dari ijazahnya atau dari pekerjaannya, kompetensinya. Ternyata dia dapat gaji itu dari pekerjaannya. Kalau dia nggak kerja, dia nggak dapat gaji, bukan dari ijazahnya secara langsung. Maka para ulama mengatakan bahwa hukum gajinya adalah halal. Sedangkan pada kondisi kedua, ijazah di sini menjadi alasan utama mendapatkan gaji. Contoh, gelar S3 mendapatkan tunjangan 10 juta per bulan. Kalau yang seperti ini, para ulama tadi mengatakan hukumnya adalah haram karena gajinya diperoleh murni dari ijazahnya, bukan dari pekerjaannya. Nah, walaupun di sini kondisinya halal, tetapi tidak melegalkan perbuatan mendapatkan pekerjaan melalui ijazah palsu, tetap haram. Nah,
cara taubatnya gimana? Pertama tentu dengan memohon ampun kepada Allah, termasuk di dalamnya memperbanyak amal soleh dan lain-lain. Tapi poin kedua yang sangat penting, dia usahakan untuk mendapatkan ijazah yang asli sebagai ganti dari ijazah palsu yang dulu dia dapatkan. Oh ya, saya sudah terjemahkan fatwa lengkap tentang masalah ini dari Mufti Libya. Cukup panjang artikelnya, bagi yang tertarik bisa ketikkan kata fatwa di kolom komentar, kami kirimkan linknya. Oh ya, dan pesantren kami membuka kesempatan wakaf. Kalau mau mendukung pesantren yang kami bangun, ketikkan kata wakaf di kolom komentar, kami kirimkan link untuk wakaf. Kalau masalah haus kekuasaan Jokowi, rajanya teman-teman semua. Contohnya saja, kalau saja tidak ada undang-undang mengenai 3 periode, mungkin saja dirinya akan menjadi presiden 3 periode teman-teman semua. Oleh karena ada undang-undang yang melarang, dan pada akhirnya dia mengutus daripada pangerannya untuk menjadi wakil presiden teman-teman semua. Ya, siapa lagi kalau bukan Gibran Rakabuming Raka yang menjadi wakil presiden saat ini, dan semoga secepatnya bisa dimakzulkan teman-teman dan diganti dengan orang yang berbobot dan berkualitas. Masa wakil presiden jadi pembantu presiden?